Apa rasanya? Panas, Mbak? Nah, panas. Maju meneh. Jadi depan kamar mandi lantai 2 itu catnya warna krem. Dia buka pintu kamar mandi, catnya ganti biru. Dia keluarnya di lantai 1, kamar mandi lantai 1. Oke, kembali lagi bersama kami masih di Lembah Hitam. Di sini kita akan bawain cerita-cerita horor yang nggak horor-horor banget dan lucu yang nggak lucu-lucu banget. Masih bersama teman saya Randi Dan rekan saya Johnny. Nah, itu sepedanya siapa, Bes? Ini sepeda dari lelangan teman-teman Lesus. Oh, yang katanya buat yatiman itu. Ya, betul. Berarti ini dilelang. Ini dilelang. Berapa ya, Mas? Dilelang dari harga Rp500.000. 500.000. Sampai basis lelangnya? Sampai batas lelangnya berapa jam kira-kira jam? 29. Oke, batas lelangnya 29. Sampai tanggal 29. Ini sepeda merek apa ya, Mas? Relic. Sepeda Relic jenisnya kalau kita bilang pit kebo Relic tahun berapa ya? Nggak tahu, ini kurang tahu. Rano plat nomornya sih ya. Cuma ini di lampu ada keterangannya, ada tulisannya elephant, terus ini di dudukannya atau saddle ini ada tulisan Pacific. Ya, kalau teman-teman minat ya. Badannya warna merah semu oranye Pak Pos. ya, semi Pak Pos, tapi nggak Pak Pos banget. Tetap berbeda dari Pak Pos. Oke, diulang lagi ya, kita mulai harga dari 500.000 per hari ini. Mungkin kalau teman-teman ada yang minat bisa DM salah satu Instagram kita atau email ya, email di bawah. Dan buat kalian yang pengen lihat langsung barangnya kayak apa, boleh datang langsung ke sini, silahkan DM kami aja. Oke. Ingat batasnya tanggal 29 ya kalau teman-teman ada yang minat. 29 bulan ini. Nice. Sekarang kita mau ke cerita. Oke. Cerita apa nih? Mungkin di malam ini karena kemarin sudah gantian kemarin terakhir Johnny, jadi saya akan menceritakan pengalaman saya waktu jadi mahasiswa kali ini. Waktu jadi mahasiswa? Iya. Tahun berapa itu? Tahun 2013 sampai 2017. Masih pengalaman pribadi? Pengalaman pribadi dan pengalaman kelompok. Oh, berarti jadi satu kegiatan itu banyak cerita-cerita di situ? Iya. Soalnya kan dulu saya agak aktif ya kalau di kampus. Gitu. Aktifnya harus gitu. Ya enggak juga. Biar apa? Ya maksudnya kalau Oke, tahan dulu. Udah penasaran sama ceritanya? Gimana, Mas? Cerita-cerita tentang kegiatan itu kegiatan di kampus atau kegiatan apa? ya maksudnya kegiatannya itu memang di kampus, cuma enggak yang kegiatan banget mau acara apa gitu loh. Cuma kayak kita kalau ngobrol cerita serem gitu loh. Ketemu terus cerita-cerita gitu. Terus ada lagi yang saya sama teman-teman ngalami sendiri. Itu kejadiannya dari tahun, ya enggak dari ya, maksudnya kisaran tahun 2013 sampai 2017. Pokoknya selama kuliah. Soalnya kan waktu zaman kuliah itu memang seringnya di kampus. Kuliah pagi, terus siang pulang, sore kampus lagi sampai malam, itu terus kegiatannya. Soalnya kan kampus kecil loh. Dan waktu di tahun itu memang kampus lagi ini banyak-banyaknya mahasiswa yang aktif gitu loh. Jadi saya sama teman-teman seangkatan itu masih sering main ke base camp kampus. Terus yang kakak tingkat saya juga masih ada. Kalau diteruskan sama adik-adik angkatan itu juga masih ramai. Jadi pada betah gitu. Ya kalau setahun pertama di semester 1 semester 2 gitu kan emang umumnya kuliah ya, kita kan sedang pembiasaan gitu tuh sama lingkungan
lingkungan kampusnya seperti apa, terus kegiatan-kegiatannya seperti apa. Jadi banyak stay di kampus gitu. Stay di kampus. Nah, mulai masuk semester 2 akhir ke semester 3 ini baru berani tanya-tanya ke kakak tingkat, ke teman-teman atau ke Pak Satpam yang jaga gitu tuh. Tanya apa ya? Ya tanya-tanya, iseng-iseng di kampus ini tuh apa tuh awalnya sejarah bangunannya gitu. Terus ada cerita-cerita apa gitu. Lalu pertama kali aku yang nyeritain ibu kantin. Apa itu? Ibu kantin ini ada di belakang kampus. Nah, kampus ini dulu itu kalau nggak salah katanya rumah sakit. Kalau nggak rumah sakit ya klinik gitu zaman dulu. Terus dialihfungsikan ini disewa salah satu SMA negeri di kota itu. Terus si ibu kantin ini dapat rumah kayak apa namanya, rumah dinas dari sekolahan tersebut. Terus dipakai sampai sekarang kalau nggak salah, dan difungsikan sebagai kantin waktu saya zaman kuliah. Berarti pernah mengalami pergantian fungsi gitu. Ya. Jadi awalnya tadi apa? Kayak klinik mungkin atau rumah sakit. Gitu. Awalnya klinik, terus jadi sekolah. Setelah itu jadi kampus. Seperti itu. Terus ya itu kantinnya cerita, maksudnya bilang ini tuh dulu sebelum jadi kampus emang punyanya salah satu sekolah negeri di sini. Terus ini sih tempatnya itu rumah dinasnya gitu. Soalnya kan ada keluarganya yang guru di sekolah tersebut, terus dapat rumah itu. Tak buka jadi kantin sekarang. Nah, kalau kamu tahu dulu itu di tembok depan ini, dia nunjuk depan kantin tuh kan. Dulu di tembok ini itu tuh ada bak mandinya gede. Bak mandi besar. Ya mungkin kalau 3-5 orang bisa masuk di situ. Masuk itu bisa berendam di situ. Jadi kayak ada gerojokannya gitu kan, bak mandi gede zaman Belanda. Nggak tahu itu fungsinya buat apa, maksudnya buat perairan apa atau buat apa ya nggak tahu dulu. Kono kan awan bak mandi nih. Nah, suatu ketika si ibu kantin ini di rumah denger kok kayak ada yang mandi ya di situ. Airnya gemericik gitu loh. Malam atau siang? Malam sepertinya. Kayak malam atau menjelang maghrib gitu. Surup gitu. Surup. Pokoknya udah gelap kan. Ada suara orang mandi. Terus dia keluar dari rumah ngecek. Ya nggak ada apa-apa. Bak mandinya juga masih kering gitu kok. Berarti situasi di situ damai. Nggak ada suara-suara. Damai, ada apa itu. Terus kalau ibunya cerita kalau sepertinya si ibu kantin ini atau suaminya aslinya punya pengalaman yang lebih mengerikan dari si ibu kantinnya. Cuma waktu itu dia nggak cerita, soalnya kan kantinnya riwah atau jual-jualin gitu. Terus aku juga ngobrol sama teman, terus lupa kalau tak suruh nyeritain itu. Cuma emang menurut dia bak mandi zaman Belanda ini itu yang paling ngeri. Soalnya sering ada yang mandi di situ. Oh iya, pernah ada yang diliatin orang mandi di situ, cewek mandi di situ. Nggak tahu bentuk ceweknya kayak gimana, tapi yang jelas ada cewek mandi. Siang atau malam terus. Berarti tiap ada apa-apa malam. Kejadian ini beda sama kayak pas aku cerita di kantor itu loh. Kalau di kantor kan mayoritas 80% kejadiannya siang. Iya. Kalau yang ini waktu jadi mahasiswa ini 80% di malam hari, di setelah maghrib kejadiannya. Tuh, terus cewek mandi pernah, terus cewek tok juga pernah di bak itu. Tuh, kalau dari kantin yang di belakang, saya sama asal usul bentuk bangunannya ya, fungsi bangunannya dulu. Tapi sekarang baknya itu masih ada? Udah nggak ada. Udah dilebur kayak, soalnya kan bawah juga ini tadi renovasi terus. Soalnya kalau masih ada sering dibuat mandi. Ya mengerikan soalnya. Buat mandi demi. Ya daripada mending daripada ya kan. Terus apa ya, yang pertama itu, yang kedua ini cerita dari kakak tingkat saya.
masih di tahun yang sama, mungkin semester 3-an. Soalnya kan saya sama teman-teman seangkatan itu agak percaya nggak percaya, maksudnya masuk mahasiswa anyar kok. Lagian kita kan kuliah pagi ya, nggak mungkin banget gitu loh diganggu kayak gitu. Tetap diceritain. Nah, jadi si kakak tingkat ini ikut BEM dan eksekutif mahasiswa. Apa sih? Badan eksekutif mahasiswa. Anaknya kampus gitulah ya maksudnya. Kalau ya, pakai kegiatan mamater itu loh. Itu kakak tingkat saya pernah cerita di suatu malam ketika bulan purnama. Di suatu malam ketika mereka mau dekor di aula itu ini di lantai 2 dan aulanya di lantai 2 dan akses menuju aula itu kalau jam 10 atau jam 9 ketika yang kuliah udah pada pulang itu tralisnya digembok, jadi ada pintu tralisnya double pengamanan gitu loh. Itu di lorongnya berarti? Biasanya di ujung tangga. Atau bisa dibayangin ya, pokoknya akses menuju tangga itu kalau ada tembok di kiri kanannya pasti ada tralisnya. Nah, kalau nggak salah waktu itu ada 2 tangga menuju aula. Jadi ada 2 jalan akses menuju aula. Yang pertama lewat lobi depan buat naik ke kantin terus ke aula. Habis itu ada di bagian belakang. Masnya ada di tengah-tengah gedung waktu itu. Jalan tangga depan kelas itu menuju aula. Nah, berarti kan ada 2 tralis nih, ada pintu tralis di situ ya. Nah, kakak tingkat saya sama teman-temannya itu mungkin ada 5 atau 7 orang, saya agak lupa ceritanya. Di aula nyeting sampai jam 1 lebih gitu pokoknya. Malam. Itu ditawari sama Pak Satpam. "Le, meh do bali apa meh do nginep kene? Nek do kowe nginep kene, iki tralisnya tak kancing lho. Dadi kowe ora iso bali, ngenteni sesuk-esuk. Aku jam 7 buka iki ngono." Itu. "Oh iya, nginep wae, Pak. Soalnya iki ya urung rampung dan acarane harus besok banget. Besok pagi banget gitu." Udah tau, pada nginep akhirnya. Nah, sampai di mungkin jam 1 tadi loh, atau jam 2, saya agak lupa ceritanya. Salah satu temennya ini ke kamar mandi. Jadi ini aula kotak ya. Terus di sini tuh ada kamar mandi di luar. Jadi buka pintu aula dulu, terus masuk kamar mandi. Kamar mandinya ada di depan kelas. Tuh. Satu lorong. Kayak kita buka pintu, terus jalan ya mungkin 5 langkah, terus lihat kamar mandi di situ. Nah, kamar mandi ini waktu saya awal kuliah emang singup. Jadi soalnya kamar mandi ini di depan kelas saya, gitu. Emang lampunya kuning kayak gini tuh, nggak pernah dikasih lampu putih, nggak tahu kenapa. Nah, kembali lagi ke tadi, kakak tingkat saya masuk kamar mandi, masuk. Yang lain yang di aula itu ada yang udah tiduran, ada yang masih ngeteng gitu loh. Tapi mereka kalau ada yang kamar mandi 1 gitu. Oke, masuk kamar mandi, pipis, ditutup pintunya, dia pipis, selesai, dia buka pintu, kaget. Dia keluarnya di lantai 1, kamar mandi lantai 1. Jadi depan kamar mandi lantai 2 itu catnya warna krem. Dia buka pintu kamar mandi, catnya ganti biru. Padahal kan ada tralis yang dikunci juga. Terus keteleport ke bawah. Ya, terus teriak-teriak, woi. Loh, yang di aula kan pada denger toh loh. Lah kok kan nggak bengok ning isor ngopo ya? Tapi yang kono. Dia nggak nyoba masuk kamar mandi lagi, tutup lagi. Ketika dibuka siapa tahu dia udah naik lagi. Nggak tahu itu. Nggak tahu itu ya. Dia teriak-teriak dari bawah. Woi, kamu tralis lagi. Aku nang isor ya. Yang di atas pada kaget. Loh, ngecek tralis semua.
ya masih kuncian. Jadi ngecek 2 akses itu kuncian semua. Terus teriak, boleh apa Pak Satpam? Cari Pak Satpam, biar dibukain. Ya terus pas setelah itu lupa aku antara ketemu Pak Satpam atau dia pulang, lupa ceritanya. Ternyata kakak angkatanmu termasuk benda cair. Iya, Mungkin bisa sama literalis. bisa teleportasi itu loh. Bisa pindah. Terus di aula lagi ya, masih di aula nih. Ini ceritanya sama dari dia. Dari si kakak tingkat saya itu. Masih sama setelah maghrib. Kalau ini masih maghrib kayaknya. Masuk jam 7 gitu. Cuma di kelas malam waktu itu udah pada pulang. Jadi tinggal gengnya mereka tok di aula gitu tuh. Nah, pintu aula ini ada 2 aksesnya. Satu dari depan, maksudnya center ke mimbar itu, center ke panggung depan itu, sama akses samping, pintu samping. Tuh. Nah, suatu ketika ini pintunya dibuka dua-duanya. Maksudnya pintunya kan kanan kiri, 2 buka 2, yang sana ditutup. Jadi aksesnya cuma sini Pak. Nah, ada satu orang yang lagi rebahan di situ. Satu orang rebahan di depan pintu persis itu. Terus sudah dikasih tahu sama yang ceritain. Ojo ngelekar ning ngarep lawang rapi. Soalnya kan memang kalau di Jawa kan gitu tuh. Udah dia diem, orang ini enggak gerak, enggak maksudnya enggak menyingkirkan badan gitu sesuai instruksinya ini tadi tuh. Udah ada diem, aktivitas, hening, ada yang bengoi, bengoi apa? Ada yang meneriaki. Gitu ya. Tapi nggak ada wujudnya dari belakang kaget atau dia langsung ngalih, langsung nyingkir, pindah, langsung memindahkan. Ya agak ngeri di aula itu. Masih sama-sama aula ya? Sama-sama aula. Ada lagi ini. Apa ya? Waktu kegiatan. Ini waktu kegiatan. Jadi kalau di kampus saya kan ada teaternya. Nah, suatu hari ada pentas teater. Ini kakak tingkat saya juga yang cerita. Pemainnya ada 7 orang. Udah mulai nih. Pementasannya udah mulai, yang main ada 7 orang. Udah selesai habis itu. Terus ngobrol-ngobrol. Kan setelah selesai kan terang kalau nyalain lagi semua, terang gitu. Terus ngobrol-ngobrol. Loh, lah yang 2 tadi kok enggak ikut foto. Jadi selama pentas itu 7 orang, tapi si orang yang bilang, yang tanya ini barusan, dia taunya itu ada 9 orang yang ada di atas panggung. Lah yang 2 di pojok tadi kok nggak ikut foto, gitu. Terus jawab apa? Ya sebab kita cuma 7 orang kok yang pentas kok. Terus bapaknya tanggapannya? Ya nggak tahu ya, kakak tingkat saya yang cerita. Gitu. Jadi nggak ada cerita. Nggak ada lanjutannya, itu cuma sekilas gitu dong. Ada yang ikut tuh 2, pentas 7, orang lihatnya 9. Kalau main bola lumayan. Sayangnya teater. Ya itu kalau main bola di kartu merah tuh kelebihannya. Tapi kan setelah dijaring nggak ada, tetap aman. Ya kalau ngegolin, yang penting kan masuk boleh ke gawang sendiri. Terus ada cerita apa lagi? Terus apa kira-kira? Kamu pengen tanya apa gitu di bagian mana? Kalau ada tak ceritain. Kamar mandi yang bisa jadi portal. Kamar mandi yang jadi portal ya. Jadi pernah suatu ketika aku dimintai buat ngambil video ulang tahun. Ya, namanya masih awal-awal kuliah kan, masih iseng-iseng gitu loh. Kadang jadi kayak gabungan-gabungan video orang ngucapin ulang tahun gitu loh, Jon. Misal kamu di kelas, ya selamat ulang tahun. Terus ntar disambung-sambung. Terus nanti pindah lagi di mana gitu loh. Nah, ini aku ngambilnya di kamar mandi. Aku, Bas, tak jeli itu loh. Nganu Bas, iki Bas. Jadi monggo ngucapke ulang tahun ya. Aku sing ngerekam. Oh iya, udah. Tapi di kamar mandi ya, aku usul gitu. Soalnya kan belum ada yang di kamar mandi, tak lihat. Yo. Nah,
Udah, di kamar mandi lancar. Terus selang 3 hari aku di WA, di BBM zaman itu kayak BBM land lupa. Pas ngapurane ya iki mung filemu tok sing rusak. Liyane iki iso kebuka lho. Padahal itu waktu di kamar mandi tag aku tuh dua kali. 2 video berarti. Dua-duanya bisa. Dua-duanya nggak bisa dibuka. Padahal yang lain bisa. Rusaknya kenapa? Nggak tahu. Ya nggak bisa dibuka emang. Nangis kamu? Ya enggak lah. Emang cuma ngucapin gitu tok. Ya nggak apa sih. Enggak nangis? Enggak. Ya cuma. Ya enggak ngerasa apa-apa juga. Orangnya juga tak ucapin salaman gini kok. Selamat ulang tahun ya. Padahal ternyata gitu. Nggak apa-apa. Maksudnya ya aneh aja. Cuma yang di kamar mandi kok. Di kamp bisa, di kelas bisa, di lobi bisa, di halaman depan bisa, di kantin bisa, di atas motor, di parkiran bisa. Cuma itu tok yang nggak bisa. Kamar mandi. Terus ada lagi? Kamar mandi lagi. Ya dulu kan ini toh, maksudnya teman-teman itu rumahnya kan jauh-jauh. Yang kuliah di kampus itu kan kabupatanan atau kebanyakan. Kadang kalau kuliah malam gitu, pas ditambah kegiatan kan capek. Jadi pada nginep. Nah, suatu hari ada orang dadap ayam nginep. Dadap ayam cowok. Dadap ayam itu nama tempat? Ya, nama tempat kabupaten ini ya. Nginep dia. Terus jam 1 boker. Kamar mandi lah dia. Pindah. Dia lagi boker. Kok denger suara nangis. Padahal kan yang di camp cowok semua. Kalau belakang, maksudnya kalau dari warga belakang itu nggak mungkin. Soalnya udah ibu-ibu semua. Ibu-ibu maksudnya ya nangis sih ngopong, ada suara nangis. Terus cepet-cepetin pokoknya. Udah kerukupan cikan tidur. Cerita besoknya dia. Tapi dia nggak pindah atau apa? Enggak. Yang apes pindah ya tadi yang tingkat itu. Epic. Kamar mandinya emang epic. Iya, jadi teleportasi gitu. Terus apa lagi kamar mandi lagi kayak udah di kamar mandi. Oh yang di kamar mandi ini sering ada yang ketipu. Mesti pintu tutupan ada suara orang nyiram-nyiram gitu, ternyata kosong. Terus pintu kamar mandi yang gerak-gerak sendiri. Gerak sendiri. Banyak yang lihat berarti. Ya nggak tahu, aku nggak tanya temen orang itu. Cuma pas aku ke situ kadang ya masih gini-gini. Kamu sih lihat? Ya lihat, cuma nggak tak tanya ke orang lain. Pintunya? Ya pintunya gini. Nggak ditanyain? Malah aku dipindah. Gerak-gerak terus tuh. Itu masih ada lagi nggak yang kamar mandi? Nah, itu kamar mandi bawah lantai 1 kayak oh gitu. itu yang lantai 1. Kalau yang tadi dipindah kan lantai 2 ke lantai 1. Lantai 2 nggak berani ya. Udah berani apa? Maksudnya emang serem. Dari awal masuk kuliah lihat kamar mandi lantai 2 itu emang ngeri. Soalnya ya penerangannya mungkin itu. Dan itu lampu kamar mandi lantai 2 itu paling sering mati. Baru diganti mati lagi, baru diganti mati lagi. Terus tadi maksudnya nggak berani tuh nggak berani buat ke situ atau nggak berani buat nyari cerita atau apa? Ya nggak berani ke situ dan nggak berani nyari cerita. Soalnya emang pada takut semua. Semenakutkan itu. Iya. Ngeri soalnya. Terus ruangan lain? Oh ini. Berarti kan tadi kamar mandi, terus ini di tangga menuju lantai 2 yang dekat kamar mandi. Jadi kamar mandi dua-duanya itu ini kamar mandi lantai 1, sini tangga. Nah, terus di ujung tangga ini ada kamar mandi lantai 2. Jadi kayak kamar mandi itu dihubung ke tangga gitu loh, ibaratnya dekat soalnya. Nah, ini di tahun 2017 waktu mau lulus sepertinya. Itu masih di kampus sampai malam gitu nginep. Terus di camp itu teman-teman pada gelisah. Kalau setiap ke kamar mandi lantai 1 kok di tangga menuju lantai 2 itu ada suara serak gitu ya. Semua dengar kalau itu Jan. Orang lagi kumpul di meja gini.
di parkiran bawah. Itu suaranya kedengeran. Keras. Keras. Itu kedengeran. Nah, terus pernah suatu ketika ada teman yang bisa lihat tuh. Jadi ini sekitaran jam 3 ya. Soalnya mumpung ada yang bisa lihat, berarti kan aku bisa tanya ke dia. Ini masih sore ya? Enggak. Dini hari. 3 itu 3 pagi. 3 pagi. Oh, waktu nginep berarti. Waktu pada nginep. Mumpung ada yang bisa lihat, ya tak tanyain. Nah, sebelumnya malah dia kan datang sekitar jam 1 atau setengah 2-an gitu. Dia ke kamar mandi. Pertama parkir motor langsung tanya, kamar ini sebelah mana ya Mas? Oh, wih Mbak ini cewek ini. Yang bisa lihat. Udah kamar mandi turun. Biasa. Terus tanya, oh masih ada kuliah toh? Yo enggak toh Mbak, orang-orang ini udah jam 1. Oh iya toh. Soalnya tadi aku lihat ini ada orang yang pakaiannya rapi loh, tak pikir mahasiswa. Tapi oh iya, ini tuh jam 1 ya. Gitu. Jadi katanya dia lihat ada orang gini di kaca, pakaiannya rapi, cewek pakaiannya rapi, kayak pakai kaos polo. Tuh dipikir ada di dalam ruangan dalam ruangan, padahal kan itu tutupan, maksudnya kuncian aksesnya itu. Dia lihat ada yang jalan, berarti yang jalan itu masuk ke ruangan yang kuncian. Terus dia di depan kaca pak, kayak kaos polo, cewek kaos polo putih. Tuh dikira mahasiswa sama dia. Ini posisi teralisan ya. Jadi pintu teralis ke lantai 2 itu udah ditutup. Harusnya nggak ada yang bisa lewat ya? Iya. Terus jadi depan teralis ini ada pintu lagi 2, jadi lorong gitu loh, lorong tapi dikunci. Nah nembus ke situ, terus berdiri di kacanya kaca dulu kok, kayak studio gitu. Dan itu masih kelihatan. Rametin ini tuh Mbak jam yang ini kok loh lah ngaku prof Dewi kok nek aku roh lah ya rata omong kowe Thomas. Terus oh iya Mbak, kamu pas ning kamar mandi krungu suara srek ra saka lantai loro. Oh kuwi nganu. Aku merinding ya. Itu sosok yang kakinya sepertinya sakit. Jadi kayak apa ya? Gini. Jalannya harus ditarik. Gitu maksudnya kakinya kebalik kayak satu gini bengkok. Nggak berani nyebut aku. Tuh, jadi dia terseok-seok gitu. Tuh, dia yang terseok-seok. Terus itu yang di atas, tapi dia nggak bakal turun, kata mbaknya gitu. Kenapa? Nggak tahu. Memang itu tempatnya di atas. Kalau kamu cerita sama teman-teman itu tambah keras suaranya. Emang dia seneng. Tapi nek kamu diem, itu nggak kegubris. Seneng kalau dia dibahas atau seneng? Ya kemungkinan kayak gitu. Terus ya wes yuk naik mbak aku mbak tak kasih lihat. Ya aku takut tuh ya. Orang-orang belum pernah lihat fisiknya makhluk lain gitu. Tapi aku respon dulu mbak. Orang ini. Minta buka kesan kok ben bro. Orang mbak. Wes ayo melu aku. Syarat naik aku. Nah tanganmu giniin. Nunjuk. Tunjuk di teralis. Masuknya teralis itu tangan tuh. Apa rasanya? Panas mbak? Panas. Maju meneh. Panas mbak? Dilepas. Turun. Larian. Dek. Mbak mah ketawa gitu. Apa mbak kamu mbak? Itu orang wujudnya orang kebakar. Beda lagi sama yang tadi. Beda. Itu yang pas di teralis. Bakar, benar-benar kebakar katanya. Mbak kosong gitu. Nggak tahu maksudnya itu dari mana gitu. Cuma mbak itu bisa lihat.
Udah habis itu diem aku, nggak tanya apa-apa lah. Kapok. Ya enggak, daripada diajak lah, daripada dibuka kayak terus lihat semua yang di situ kan malah berakhir karir jadi mahasiswa aktifku gara-gara kapok. Itu di tangga ya, teralis tangga. Terus ini di camp tuh aku pindah camp 2 kali John. 1 kali, jadi camp lama itu Pindah. dibongkar Base gara-gara ada ini tuh bangunan kampus tuh dibongkar digedein, terus base campnya dipindah di bawah jadi di seberang kantin di parkiran mobil bawah parkiran motor bawah yang kamu main ke sana tuh. Nah itu di dalam camp itu nek kamu tahu kadang di pojokan katanya ada sosok sing bentuknya itu aneh, gepeng. Kalau kata orang yang bisa lihat Santai. itu gepeng. Nggak tahu gepeng gini atau gepeng gini, nggak tahu. Oke, gepeng aneh. Tapi wujudnya itu mukanya manusia, rupanya manusia cuma gepeng. Kayak gitu. Jadi cuma di pojokan rak gitu. Nek kamu kan duduk yang di kain-kain itu kan di pojok sebelah sana ya. Nah itu depan situ. Tuh. Terus ini di samping camp itu ada fotokopian, terus ada camp lagi. Nah di camp lagi ini pernah suatu ketika pas aku main itu ada kayak samping kok ono kerusuk apa ya lah, gue tikus. Itu tuh tikus itu. Soalnya kan banyak tikus. Orang kita di basement paling bawah banyak tikus alam gitu loh. Kira positive thinking gitu. Oh nggak mungkin naik tikus di kardus mesti cepat keluar. Dia ngeyel. Soalnya baru pertama ke situ. Dicek masuk tuh. Tik. Bungkar. Duk, lari. Nah, ngopo melayu? Kayak gitu tuh. Terus dia duduk ngos-ngosan. Tadi pas aku ngecek situ di dalam kardus yang kresek-kresek itu, tak pikir kan tikus ya. Tak ambil plastiknya, ternyata tangan. Jadi yang kresek-kresek itu tangan ternyata. Terus dia tahu itu tangan, langsung lari. Ngeri ya. Itu termasuk camp baru pada di situ. Cuma emang tembok camp yang baru itu mepet di apa tadi namanya mbak gede, mbak raksasanya tadi itu tuh. Tapi waktu itu kan mbaknya udah nggak ada. Tuh. Terus yang camp lama, camp sebelum pindah ini juga agak ngeri. Kan temenku seangkatan itu ada sing bisa lihat cewek. Dia cewek maksudnya. Sama kayak yang tadi. Orangnya? Bukan, beda orang. Beda orang. Kalau ini jarang di kampus sampai malam, sama masuk pagi nih gitu. Cuma kalau udah siang dia balik pulang gitu loh. Nah, atau ketika dia di camp masuk, duduk, terus lihat ke pintu itu ada orang tua katanya, ngadangi di pintu gitu. Dia kan kaget langsung keluar. Keluar itu orang tuanya ngadangi katanya di pintu tak ditembus berarti. Pada akhirnya ditembus sama dia, lari. Ceritanya 2 atau 3 hari setelah baru cerita ke anak-anak itu. Soalnya emang dia sing agak peka sendiri. Setelah kejadian itu dia sakit atau enggak. Emang udah biasa lihat kalau. Cuma aku ya kaget aja, siang-siang ternyata di camp juga ada. Tuh. Camp lama, terus malam hari juga pernah nih. Waktu itu aku nggak ikut nginep di kampus, pulang. Terus ada 2 orang, satu seangkatan, satu kakak tingkat. Habis gitaran gitu, ditaruh di tembok gini tuh. Mereka berdua rebahan di karpet sambil latihan sambil cerita gitu. Itu posisi di camp cuma ada mereka berdua. Jadi di lorong camp itu sini banyak organisasinya gitu loh. Cuma kebetulan waktu itu cuma mereka berdua. Sepi gitu. Sepi. Nggak tahu kayak emang mereka berdua suwung gitu tuh.
Terus niatnya main nginep camp gitu. Udah habis gitarnya di sandarin tadi tuh tembok, DKP sama cerita-cerita. Tiba-tiba ini gitar nih berdiri. Gitarnya berdiri. Ini nggak ada sing megang. Mereka berdua masih rebahan semua, 2 orang. Kalau suara gitar di karpet kan pasti kedengeran tuh, ada gesekannya. Sambil berdiri. Mereka berdua ini lihat-lihatan, lihat gitarnya, dilihat gitarnya terus gue nyak. Padahal kan pada nggak percaya tuh ya. Saat berhenti, berhenti ini masih dilihatin gitarnya. Terus ini ditembak lagi, nyender lagi. Balik posisi awal. Posisi awal mereka langsung lari. Langsung balik. Ngeri. Itu sekitar jam 2 atau jam 3 dini hari. Gitar. Terus pernah suatu malam lagi. Ini kalau ini belum sampai nyentuh dini hari sih. Orang ini selesai kuliah malam kan jam 8. Terus ngobrol-ngobrol di depan itu. Di parkiran depan, ngobrol-ngobrol sambil lihat yang lalu lalang pulang tuh. Ya, mungkin setengah jam ngobrol-ngobrol. Kalau malam kan otomatis orang pada pengen cepat pulang mahasiswa nih. Jam 8 terakhir. Yang tersisa cuma emang penunggu malam kayak kita dulu seangkatan gitu. Dan pada pulang sepi. Ini ada nyeletuk cerita horor. Cerita horor gitu. Di tempat yang udah horor. Di tempat yang udah horor. Cari. Ya. Terus lagi cerita baru mungkin dapat 20 menit atau 15 menit ya. Mati lampu kan panik anak-anak. Soalnya apa? Barang-barangnya pada di camp. Yang kuliah pagi kan tinggal barang-barang di camp, enggak dicangklong terus gitu kan enggak mungkin. Di camp. Cuk, mati cuk. Jan kontakku cek ning isor. Ngono. Iya, jagatku bareng iya. Nah, kalau mati lampu di situ enggak tahu, maksudnya nyalane lagi jam berapa. Soalnya emang enggak nentu. Memang satu kawasan mati atau di kampus? Satu kawasan mati. Berarti emang mati lampu aja. Mati lampu aja. Cuma kalau jam segitu dengan track record kampus yang seperti itu, otomatis mending pulang, gitu loh. Mending gelap-gelapan di jalan depan kampus ini daripada di kampus sih. Dan aku rawanin sih kok ini. Wes ayo bareng-bareng mau iki angonku ya carry ya. Gitu. Turun, dek. Aja ditinggal ya. Kebetulan kan temanku cuma helm tok yang ketinggalan. Jadi taruh di depan gitu. Dia ambil helm langsung lari dek. Kan aku masih di dalam nih. Aku cepet-cepet dong ngambil kontak, jaket tak sambil ke. Nah, apa sih yang terakhir keluar camp itu mesti nutup pintu teralis. Oke. Nah, jadi teralis itu harus nutup walaupun nggak dikunci nggak apa-apa, yang penting ada posisi nutup gitu loh. Udah tau. Nah, semua ditinggal dewi posisi peteng atau tetap teralisnya. Waktu mau balik badan dari belakang angklung. Tos, gitu. Angklung. Salah, angklung kan ada hiasan dinding musik. Angklung itu kan dipaku di tembok. Dicandalin gitu loh buat hiasan lorong gitu. Terus, klemping. Wah, langsung lari. Jatuh, langsung lari ya. Itu yang jatuh aja nggak jatuh ke senggol gitu, kayu, pakunya ya paku nancep kok. Kalau angklung kan bambu loh, maksudnya itu nggak pipih-pipih, maksudnya kita mahasiswa ya nggak bodoh gitu loh, nyalain angklung di tembok itu ya tahu gitu loh. Terus ya, pulang. Bagus sekali. Ya lumayan ya, cuma gitu tak, untung nggak dilihatin. Tuh terus ini kantin yang tadi itu, yang ibunya tadi. Bukan, kantin ada 2. Ibu itu kan hitungannya kayak kantin tapi di rumah warga. Cuma ini kantin kampus. Kantin kampus itu ada di lantai 1,5. 1,5. Jadi antara 1 sama 2. Oke. Ada tangga, jadi tangga ini kan 2 tuh. Satu gini, satu naik lagi ke atas. Nah, di tangga yang sini ini ada kotaan gitu dibuat kantin. Di tangga kantin ini, teman-teman yang pada internetan malam di lobi itu sering digangguin. Jadi
mereka pada internetan Facebookan sampai malam, main game Facebook nih loh, kan sampai malam loh. Nah, sampai malam itu mesti lihat ke tangga ada hitam-hitam. Terus kalau lagi apes itu jalan mereka, dia si bayangan itu jalan, sebentar hilang. Seringnya ngajak peta umpet. Gimana tuh? Dilihat dia nengok kepalanya gitu, terus ngumpet lagi. Dilihat nengok lagi, terus ngumpet lagi. Kayak emang dia sengaja ngajak main gitu. Mungkin ya. Tapi itu kayak bayangan hitam gitu. Ya, terus sekelebat turun gitu naik. Terus kadang ya di kantin itu ada yang kayak duduk ternyata nggak ada. Padahal di lobi itu kalau malam dulu sering ada pingpongan juga bapak-bapak gitu tuh. Kalau lagi ramai aman? Enggak juga. Ini ada kejadian yang waktu ramai. Mungkin sekitaran ada 4 sampai 5 temanku termasuk aku yang jadi saksi ini. Jadi suatu ketika si Pak Satpam setelah ini matiin lampu, kan urut dari atas dulu, tek dimatiin, terus sampai mau ke kantin bawah itu kan dimatiin, turun, ajak yuk. Yang di lobi diajak semua, ajak yuk. Napa ya Pak? Ya menek ngejak munggah ngopo ngedeni ngono. Oh ayo tak ajak. Mong tekan ngono tok perpustakaan tok. Jadi perpustakaan itu ruang pertama setelah kita naik lewat kantin tadi. Ada perpustakaan di situ. Kalau tekan perpustakaan ayo. Wes ta. Ayo. Ngajak teman. Naik rumah naik. Suaranya kayak orang nyobek koran. Srek gitu. Lah aku masa ana tikus ben ning jero kene. Ora mungkin. Ayo medun. Kowe mung tak rumah kayak gitu. Terus habis itu pulang aku. Besoknya tanya ke dia. Kowe Pak, ning jero perpustakaan sing sewek. Ya ora to, wong iki swara sekoli ya kok. Gitu. Itu dia sering di. Jadi emang sengaja ya si satpam ini ngajak. Daripada tahu. Emang ngeri gitu. Terus perpus itu juga pindah sekali kayak camp. Di pertama kan di ujung di ruangan pertama setelah tangga itu. Habis itu karena ada ini maksudnya renovasi gedung itu dipindah di aula. Jadi aula yang tadi nih segede itu disekat-sekat buat beberapa kelas sama termasuk perpus di salah satu nih. Gitu. Nah, perpus ini waktu akhir, waktu aku mau numpuk skripsi. Jadi skripsi ini kan terakhir dikumpulin di perpus buat nanti bisa ikut wisuda gitu kan, dapat cap dari perpus. Tumpuk di perpus ini masih sekitar jam 1-an. 1 siang numpuk di perpus. Ayo tak cek sih ya Mas ya. Di bawah berkasku. Terus dia ngecek CD. Kan aku lihat kontaknya dia tadi atas meja. Tak lihatin. Kok geser sendiri? Apanya? Kontak motornya dia. Jadi kontak motor di sini ada mejanya dia. Terus ini ada kayak bilik gitu loh. Kalau mau nyatetin nyawa buku gitu. Nah, dia di komputer belakang bilik sini. Sekarang aku iseng-iseng lihat-lihat gitu tuh. Cek di mejanya ada rokok, ada kontak, ada asbak, terus beberapa buku gitu. Cek dia masih asik. Ngecek di skripsiku. Aku ngeliat di meja gitu. Tak liatin kontaknya geser. Diem aku tapi. Ini nggak ada apa-apa, om di perpus cuma berdua tak di sini. Nggak ada yang duduk situ. Kontak. Geser. Udah. Terus aku lihat dia terus. Itu. Tapi akhirnya si orang ini datang. Ya kan deket tuh. Dia cuma ngecek masuk ke CD itu loh di CPU, ngecek jurnal tok itu. Tapi dia nggak dikasih tahu. Nggak tak kasih tahu kontaknya geser sendiri. Kenapa? Nggak apa-apa. daripada enggak. Emang maksudnya aku sama dia nggak terlalu akrab gitu loh, Jen. Sama Mas Perpus itu nggak terlalu akrab. Cuman kan nggak apa-apa, Mas.
kontaknya gerak sendiri. Enggak. Soalnya dia cuek orang, sama kayak aku aslinya cuek. Cuma ya. Yang benar cuek. Iya. Kalau ada angklung jatuh sendiri? Enggak, dia cuek gitu. Cuma takut. Orang cuek sama takut kan beda. Oh iya. Gitu. Oke, AC lah. Udah mungkin itu tak aja yang bisa tak ceritain. Kalau ada lagi bisa ditanyakan ketika kita ketemu atau DM Instagram saya atau Joni. Ada beberapa pertanyaan. Kayak tadi kan ada satu satpam yang ngajak ke atas tuh. Nah itu orangnya sekarang masih jaga di situ? Udah enggak. Udah pensiun. Tapi Kang sendiri berapa tahun di kampus? Ya 2013 sampai 17 berarti. 4 tahun. 4 tahun. Ceritanya segitu ya. Nah si satpam ini kira-kira berapa lama dia di kampus? Nah itu kurang tahu saya, yang jelas lama. Kalau dia lebih lama mungkin kan ceritanya lebih banyak lagi. Banyak lagi. Waktu itu kan 2 yang jaga John. Yang satu udah pensiun ini, yang satu masih. Sampai sekarang masih? Masih. Cuma yang satu ini nggak pernah mau ngomong ketika tak tanyain tentang yang horor itu. Soalnya dia lebih milih, dah aku di sini tuh kerja. Misal ada pun, ya wis, nggak apa-apa gitu loh. Kita nggak saling ganggu. Gitu. Saling ganggu gitu. Orang terakhir aku main ke kampus ketemu sama dia. Bes, iki lho Bes. Tinggi iki nenggon CCTV, nenggon kene iki, ana sing putih-putih ngadeg Bes. Gitu. Dia bilang gitu. Ada putih-putih berdiri. Dia nunjukin CCTV itu yang di sini. Terus jalan. Putih-putih itu di basement parkiran. Itu dari satpam yang sampai sekarang masih kerja. Nah, tuh. Dari satpam yang sekarang masih kerja aja, ceritanya ada segitu ya. Udah lumayan bikin bulu jaket merinding lah ya. Buat kalian yang mungkin pengen tahu nih, kalau ada satpam yang Babe ya namanya. Bukan. Atau siapa? Oh bukan. Si satpam yang udah pensiun ini, kalian pengen tahu ceritanya gimana? Silahkan komentar di bawah. 1000 komen lah ya. 1000 komen lah kita hadirkan. 1000 komen kita hadirkan si Pak Satpam beliau untuk bercerita di hadapan kalian. Iya. 1000 komen, padahal 20 komen wis jos gitu. Nah, untuk kalian yang penasaran cerita akan Pak Satpam lainnya, ya toh? Kemarin kan saya udah ceritain tentang satpam di saya bekerja dulu. Terus ini ada satpam di kampus. Mungkin besok kalau kalian DM kita atau minta, oh ya Mas hadirkan satpam atau ceritakan tentang ceritanya satpam, kita akan coba hadirkan di sini untuk kalian. Atau kalian yang pengen jadi satpam, langsung ke instansinya saja. Oke, terus jangan lupa sama sepeda yang tadi. Itu sepeda berapa tadi? 500.000. 500.000 kita lelang sampai tanggal 29 Mei 2023. Mereknya Relay. Lampunya Elephant. Sadelnya? Daya ingatnya bagus. Sadelnya apa? Enggak tahu. Oke, buat penjelasan sedikit, itu sepeda namanya kalau kita bilang pit kebo. Jadi buat kalian yang suka barang-barang klasik, barang-barang antik, ini bagus banget sih. Udah direstorasi, jadi catnya masih bagus banget. Ban-ban juga oke. Handle, rem dan lain-lain, giginya aktif. Gear. Gearnya itu matic ya? Masih bisa. Enggak matic. Enggak matic gitu. Enggak matic. Terus itu lumayan, di belakang itu ada tempat buat naruh barang, bisa buat naruh barang, atau kalau itu kosong mungkin kalian lagi nggak ada kegiatan malam-malam pengen sepedaan ke tempat-tempat yang sepi kan lumayan. Siapa tahu ntar di belakang ada yang bonceng ya kan. Terus bisa kalian ceritain ke kita di sini. Sekali lagi terima kasih buat yang udah dengerin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan see you in the next video.